Bab 10. Menjelang Filipina dan Kanton. Desember 1923, saya tiba di Kanton. Dalam perjalanan lari Moskow ke Kanton, muncul bermacam kesan dan mengalami berbagai avantur terlampau banyak untuk dituliskan, apalagi di masa kekurangan kertas ini. Tidak pula kurang avantur perjalanan dan kesan yang saya peroleh, entah dalam beberapa kali bolak-balik antara Kanton dan Nanyang, Aslia. Saya sebut Aslia untuk kawasan Annam, Siam, Burma, Malaya, Indonesia, dan Filipina. Beberapa kali juga salah selangkah saja, atau terlambat semenit saja, ataupun sesaat sepatah kata jawaban saja, saya akan terjerumus ke dalam penjara imperialisme karena kekurangan kertas. Avantur ini tidak dituliskan. Ada juga alasan yang tidak kurang penting. Semua imperialisme barat yang sekarang mencengkeram Aslia, sebagian adalah Inggris dan Amerika, walaupun dengan bentuk baru sesudah Jepang kalah. Sudah kembali tempatnya yang lama, sebagian lagi. Perancis dan Belanda sedang berusaha keras kembali ke tempatnya yang lama sebelum mereka diusir oleh Jepang. Entah berapa kali kita atau keturunan kita berjuang mencapai kemerdekaan. Selama itu pula kita perlu menyimpan strategi meneruskan pekerjaan mengatasi ranjau yang ditaruh oleh kaki tangan imperialisme yang menghalang-halangi usaha kita. Biar saja strategi serta segala avantur itu saya simpan di dalam ujung lidah. Kalau ada pemuda yang berhak memberi petunjuk atau strategi untuk menyelundupkan apa saja, saya bersedia menurunkannya, disaksikan oleh 4 mata saja. Berjumpa dengan revolusioner besar di Rusia adalah hal yang biasa, tetapi berjumpa revolusioner besar di Asia adalah sesuatu yang istimewa. Karena revolusioner sejati yang jaya di kawasan ini jumlahnya sangat kurang. Almarhum Tang Bing-san, teman seperjuangan Dr. Sun Yat-sen, memimpin Partai Komunis cabang Kanton. Gembira berusaha mengenalkan saya dengan Bapak Republik Tiongkok yang saat itu Presiden Republik Tiongkok Selatan. Walaupun daerahnya tak lebih luas dari Provinsi Yunnan dan Guangdong yang merupakan provinsi kelahirannya, pertemuan itu terjadi di Desember 1923 di rumah Dr. Sun Yat-sen sendiri di seberang Sungai Mutiara, Pearl River, yang mengalir membelah kota Kanton. Dr. Sun Yat-sen baru saja sembuh dari penyakit yang berbahaya. Walaupun masih kelihatan lemah, pemimpin Tiongkok ini selalu gembira menerima teman seperjuangan, terutama dari Asia ini, yang hadir dalam pertemuan ini. Ialah Dr. Sun Po, anak Dr. Sun Yat-sen, Mr. Lia Chunkau, mungkin juga Mr. Hu Hai Min, dan Dr. Wang Jingwei. Ketiga orang ini dikenal sebagai pengikut yang setia. In this case, you can cooperate with Japan. Dalam hal ini, Tuan boleh kerjasama dengan Jepang. Demikianlah Dr. Sun membuka perbicaraan dengan saya. Saya terperanjat mendengarnya. Baru selang beberapa minggu, saya bersama dengan para komunis Tionghoa, Korea, dan Jepang menelanjangi dan mencela imperialisme Jepang seperti yang dipraktikkan di Korea, Manchuria, dan Tiongkok sendiri. Ingatlah 21 tuntutan Jepang kepada Tiongkok tahun 1915. Bagi kami pada dasarnya tak ada bedanya antara imperialisme Jepang dan Amerika, imperialisme Belanda atau Inggris dan Perancis. Yang berbeda cuma bentuknya dan caranya mereka melahirkan imperialisme. Saya seolah-olah bisu, bukan tempatnya berdebat. Saya seorang tamu dan bagaimanapun masih terlalu muda untuk menyanggah salah seorang terbesar di seluruh Asia. Saya juga tahu kesan yang saya dapatkan dari suaranya Dr. Sun bahwa dia berniat memberi nasihat. Dengan penilaian kepada saya, Dr. Sun sendiri berhaluan Persatuan Asia. Lama tinggal di Jepang, banyak mempunyai sahabat di sana,
dan pernah memakai orang Jepang dalam perjuangannya merebut pusat kekuasaan pusat Tiongkok. Pendeknya nasihat itu keluar dari hati sanubari seorang bersimpati kepada pergerakan Indonesia. Saya juga tidak memulai perdebatan yang mungkin terbuka. Apakah revolusioner Indonesia bisa bekerja sama dengan kerajaan imperialisme Jepang? Mungkin karena Dr. Sun merasa bahwa pintu ke sana tidak terbuka, dan mungkin juga dia sangat mengetahui praktik kerja dengan Jepang, atau karena Dr. Sun cuma ingin tahu bagaimana paham saya terhadap masalah tersebut, maka percakapan dibelokkan ke lain tempat. Pengetahuan Dr. Sun jelas sangat mendalam, khususnya tentang Nanyang. Dia seorang pelarian yang mempunyai banyak siasat dan memiliki teman di mana-mana. Adanya orang Tionghoa di seluruh pelosok dunia sangat memudahkan gerakan Dr. Sun. Paspor dari pemerintah saya buat Tuan akan lebih membahayakan daripada tidak punya paspor sama sekali, kata Dr. Sun Yat-sen. Sebab paspor itu akan diperiksa kembali oleh Inggris di Hong Kong sebagai pintu gerbang masuk daerah Kwantung. Dan pemeriksaan itu teliti sekali. Tetapi baik Tuan, saya perkenalkan ke pemimpin Seamen Union Serikat Pelaut yang berkedudukan di Hong Kong. Lama saya pikirkan kerjasama dengan Jepang tadi, petunjuk dari revolusioner besar seperti Dr. Sun tak boleh diabaikan begitu saja. Mungkin karena Jepang dan Indonesia masih ada imperialisme Inggris, Perancis, dan Amerika yang kuat, maka Dr. Sun merasa Jepang atau belum bisa langsung menerkam Indonesia juga memulai dengan perkataan "in this case" dalam hal ini. Salah satu strateginya yang terpenting adalah sekarang tertuju pada negara ini dan esoknya pada negara itu. Sayang, saya tak mencoba menyelami alasan Dr. Sun yang sebenarnya. Dia adalah seorang revolusioner yang oportunistis, mengambil kesempatan intuisi, gerak batinnya sering benar. Bukankah sekitar 20 tahun kemudian, perkataan Dr. Sun tadi banyak diucapkan para pemimpin nasional Indonesia terkemuka, yang menyambut tangan saudara tua untuk kerjasama mendirikan Asia Timur Raya. Kita akan sehidup semati dengan Dai Nippon, sebelum dan sesudah kemenangan terakhir, seperti tercantum dalam Pancadharma itu. Bukankah pemimpin Indonesia pernah mengemukakan bahwa kita membantu Nippon bukan karena perhitungan kalah menang, melainkan karena Nippon dalam kebenaran, keadilan, dan kesucian. Bagi saya hal ini adalah pembenaran dan ramalan pemimpin Tiongkok di tepi sungai Mutiara itu. Saya sudah baca buku Dr. Sun, San Minchu-i, dan China International Development. Banyak yang praktis, bisa dijalankan, tetapi ada yang tidak praktis, bisa dijalankan juga. Ada yang tidak praktis, bertentangan dengan kenyataan. Mengusulkan kepada kapital internasional untuk industrialisasi Tiongkok demi kemakmuran Tiongkok dan perdamaian dunia. Memang mesti diakui banyak kebaikan sebagai wujud, sebagai teori. Tetapi menurut saya kurang diperhatikan mengenai konkurensi, bahkan pertentangan antara negara kapitalis yang pada akhirnya harus kerjasama untuk memajukan Tiongkok, dan akhirnya tetapi tak kurang penting, konkurensi dan pertentangan antara industrialisasi Tiongkok dengan negara kapitalis Barat dan Amerika. Walaupun begitu, semangat dan cara Dr. Sun Yat-sen berpikir, jika dibandingkan dengan orang suci dari Hindustan, Mahatma Gandhi, adalah seperti siang dan malam. Buat saya lebih menambah pengetahuan membaca tulisan Dr. Sun daripada membaca karangan Mahatma memasuki gelanggang politik ekonomi atau aksi. Dr. Sun bukanlah Marxis, dan cara berpikirnya bukan dialektik tetapi logis. Dalam San Minchu-i, kalau Dr. Sun mengkritik Marxisme, maka dia uraikan alasan yang sederhana dari profesor borjuis biasa, yakni class struggle. Perjuangan kelas itu yang hanya suatu kebetulan saja. Cara Dr. Sun
mengupas suatu persoalan ialah menurut ilmu dan menuliskan atau mengatakan pahamnya sangat jelas, tepat, dan menarik. Dia bukan saja ahli menulis, tetapi juga seorang ahli pidato, berpangkal, berujung, terang dan bisa memberi paham kepada massa dan menarik hati massa. Tetapi bukan hanya pada kecerdasan intelek dan kemahiran berbicara ataupun pada kelengkapan teori nasionalisme. Menurut saya, kekuatan Dr. Sun terletak pada demokrasi dan sosialismenya. Saya sudah menyaksikan pidatonya Dr. Sun, memang bagus. Tapi pujangga Tiongkok seperti Profesor Dr. Hu Xi, saya pikir sanggup pula membentuk teori seperti itu. Ada 3 hal yang tidak bisa disamai, baik oleh Wang Jingwei ataupun Profesor Dr. Hu Xi. Pertama, kejujuran orang Tionghoa ternama walaupun bukan pengikut Dr. Sun di masa hidupnya, dan semua orang Asia lain yang pernah berkenalan dengan tabib Sungai Mutiara ini mengemukakan kejujuran Dr. Sun. Antara tingkah laku dengan perkataan sesuai dengan paham sucinya. Dr. Sun bukanlah seorang ahli politik tamani atau revolusioner dengan perkataan dalam mengumpulkan suara untuk memasuki parlemen atau mengorek kantungnya rakyat purba. Teori, pidato, dan aksi Dr. Sun ialah yang dianggapnya penting buat negara dan bangsanya. Manusia bersifat khilaf, dan kalau dia khilaf, ini bukan karena kecurangan. Kedua, keuletan, imannya, dan unselfish. Beberapa teman pelaut Tionghoa dengan bangga menceritakan kepada saya 16 kegagalan Sun Man merebut kemerdekaan Tiongkok dari kerajaan Manchu. Baru yang ke-17 berhasil. Kegagalan itu selalu dikemukakan dengan bangga. Saya pikir wajar saja karena di muka 16 kegagalan itu terselip perkataan, walaupun. Mestinya diceritakan, ingatlah. Walaupun Sun Man 16 kali gagal, dia tidak putus asa. Dalam hal keuletan itu, Dr. Sun memang boleh dikatakan sebagai wakil dan lambang kebesaran sifat bangsa Tionghoa. Tetapi menurut saya kepercayaan kepada Dr. Sun itu bisa terus dipegang karena kejujurannya. Bahkan dia selalu bersikap siap sedia, mengorbankan apa yang ada padanya, termasuk jiwanya sendiri, untuk menjalankan apa yang dimajukannya. Ketiga, rapat dengan murba. Walaupun bergelar, Dr. Sun mudah bergaul dengan bangsa sendiri dan bangsa lain, maupun juga termasuk kelas atas. Dia tidak memisahkan dari kelas gembel, proletaria, hati rakyat rendahan Tiongkok tidak terikat dengan perjuangannya. Kalau dia tidak mempunyai sifat menimbulkan kepercayaan murba. Bukan kebetulan, kejayaan gerakan Kuomintang pada tahun 1911 itu disokong oleh gerakan murba rahasia seperti Kolahui yang erat hubungannya dengan Dr. Sun. Rupanya terdorong oleh beberapa kegagalan merebut kekuasaan dengan cara putsch atas kelompok pahlawan kaum cerdas. Maka Dr. Sun akhirnya merasa penting bantuan rakyat murba yang tersusuri dalam bermacam kongsi rahasia yang di masa kerajaan Manchu berpolitik revolusioner. Dr. Sun keturunan petani kecil, jiwanya masih belum dihancurkan oleh intelektualisme barat dan masih bisa menyelami jiwa rakyat murba. Tetapi di masa hidupnya Dr. Sun tidak selalu mendapat pujian dari semua golongan atau teman seperjuangannya sendiri. Bahkan baru sebentar saja dia dipilih jadi presiden pada tahun 1911, jiwanya terancam oleh seorang jenderal pemberontak yang kemudian menjadi presiden, ialah Yuan Shikai. Ketika saya masih di Tiongkok, belum lama sebelum dia meninggal, bekas jenderalnya sendiri ialah Chen Qingmin hampir saja dapat menangkap Dr. Sun. Dari pihak intelek Tiongkok dan kawan berjuisnya di masa hidupnya, sering saya dengar paling baik dikatakannya bahwa Dr. Sun itu memang besar, tapi cuma seorang idealis dalam arti pemimpin saja. Saudagar Kanton
kata Dr. Sun sendiri ketika di bawah perintahnya sendiri, mencemoohkan Sun dengan julukan meriam besar. Artinya kaleng kosong, yakni suara besar tetapi tidak berisi. Memang kehormatan bahkan pujaan terhadap Dr. Sun saya lihat baru setelah dia meninggal. Ingat kita kepada banyak orang besar lain yang sekarang dipuji, tetapi besoknya dikutuk. Tetapi ada juga sebaliknya, baru dipuji setelah dia mati. Dr. Sun melayani semua pasang surut naiknya penghargaan manusia itu. Dr. Sun bukanlah Dr. Sun kalau dia bergerak dan berkorban cuma untuk mencari pujian massa. Pada ketika itu saja, Dr. Sun juga sadar akan turun naiknya penghargaan itu, dan ia pusatkan semua tenaga, kecerdasan, kemauan, dan perasaannya kepada kemerdekaan dan kebesaran bangsa Tionghoa yang dicintai sampai ke hati sanubarinya. Kawan dan lawan tidak bisa membantah kecintaannya itu. Begitu pula kejujuran dan keteguhan imannya. Pada suatu hari ketika saya berada di salah satu tempat di selatan, melakukan kewajiban saya sebagai wakil dari Komintern, sesuatu yang tidak perlu saya rahasiakan lagi karena pihak luar telah lama mengumumkan. Saya dapat perintah dari pusat untuk mencari wakil dari Indonesia guna mengunjungi konferensi buruh lalu lintas seluruh Asia yang akan diadakan di Kanton. Hasil konferensi itu sudah lama disiarkan dan yang berhubungan dengan diri saya sudah diumumkan di Filipina. Sehubungan dengan penangkapan saya Agustus 1927, imperialis barat sungguh cerdas, berpengalaman, dan kaya dalam mengetahui apa yang terjadi pada semua organisasi lawannya. Penilaian resmi yang tertulis dalam ensiklopedia halaman 535 tentang konferensi Kanton, aksi Serikat Sekerja Komunis dalam hubungan internasional untuk melakukan propaganda aktif guna kemerdekaan nasional dari segala bangsa di Pasifik sudah diputuskan November sampai Desember 1922 pada Kongres 4 Komintern. Serikat Sekerja Internasional Merah, Profitern, sekali lagi mengemukakan masalah ini pada kongresnya kedua yang dibuka bersamaan waktu Kongres keempat Komintern. Dia memutuskan masalah ini mengadakan konferensi besar daripada wakil buruh lalu lintas dari semua negara di kawasan Laut Duh. Konferensi Pan-Pasifik diadakan di Kanton pada akhir Juni 1924. Tujuannya untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan organisasi dalam membantu satu serikat sekerja internasional merah yang beranggotakan kaum pelaut dan buruh pada semua pelabuhan penting di kawasan Laut Teduh yang akan menjadi gelang penyambung dalam rantai yang menghubungkan gerakan kemerdekaan nasional revolusioner di perjuangan kelas proletariat di Barat. Mengenai bagaimana caranya mengadakan hubungan tanpa harus menyinggung dalil-dalil teori sudah lama mendapat perhatian EKKI, Eksekutif Komite Komunis Internasional. Pentingnya konferensi pertama ini dari buruh lalu lintas ternyata dari manifest yang diucapkan oleh para pekerja di timur dan kepada kaum proletar di Eropa dan Amerika disiarkan Internationale Press Correspondence 5 September 1924 nomor 36. Dalam manifest itu disebutkan di daerah Tiongkok Selatan yang revolusioner di Kanton datang berkumpul para wakil dari buruh lalu lintas dari Tiongkok Utara dan Selatan, dari Jawa, Alimin, Budi Sucitro, dan dari Filipina pada konferensi yang diselenggarakan oleh Serikat Sekerja Internasional Merah. Dalam mengadakan hubungan internasional datang seruan supaya semua organisasi buruh lalu lintas di jajahan dan di setengah jajahan bersatu dengan buruh lalu lintas internasional yang revolusioner. Konferensi selama 6 hari itu memutuskan mendirikan biro di Kanton untuk Serikat Sekerja Timur Merah yang mengikat semua buruh lalu lintas di negara timur dengan membentuk sekretariat di Tiongkok, Indonesia, Filipina, Jepang, dan India. Pada halaman 537 ensiklopedia
Kira-kira pada waktu itu juga, 21 Desember 1924, PKI mendirikan Sekretariat Serikat Pekerja Indonesia Merah. Jika pusat pimpinan PKI di Jakarta mengambil inisiatif mengirimkan rencana status buat sekretariat ini kepada pucuk pimpinan VSTP, Serikat Buruh Kereta Api, SPPL, Serikat Pelaut, SBG, Serikat Buruh Gula, dan Serikat Pelikan Tambang Indonesia. Dalam rencana status itu disebutkan bahwa sekretariat ini akan menjadi cabang Biro Kanton dan anggota Serikat Internasional Merah, Profintern di Moskow. Pucuk pimpinan PKI membenarkan bahwa untuk perjuangan kelas di Indonesia yang revolusioner perlu persatuan di Asia antara buruh industri dan buruh lalu lintas. Pada daerah lama tempat kaum komunis bekerja ialah Semarang, udara lebih banyak untuk keinginan mogok. Mulanya pada kalangan PKI diajukan rencana mengadakan pemogokan pada 8 Mei 1925 untuk memperingati 2 tahun Semaun ditangkap. Karena mengambil pelajaran dari pemogokan 1923, VSTP menolak pemogokan itu. Pimpinan PKI menunda hari pemogokan sampai SPPL di Indonesia bisa bersatu dengan SPPL Nederland. Lelah menunggu, maka diajukan pemogokan umum sebagai protes terhadap penolakan pemerintah Hindia Belanda memperkenankan Tan Malaka kembali ke Indonesia. Keterangan lebih lanjut akan menyusul. Rupanya orang tak berani memulai kalau tidak mendapat sokongan yang sungguh dari serikat sekerja yang besar seperti VSTP. Yang menunggu suasana pemogokan juga pantas, yaitu jika bentuk dan berdasarkan ekonomi bisa dibarengkan dan ditutupi dengan wujud yang bersandar kepada politik. Di Semarang rupanya orang sudah mulai kehilangan kesabaran. Pada 21 Juli 1925 pecahlah pemogokan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mula-mula di antara buruh cetak sebuah kongsi Tionghoa yang mengeluarkan surat kabar Indonesia Tionghoa disebabkan oleh penolakan tuntutan Serikat Buruh Cetak yang menuntut diterimanya pencetak yang sudah mogok dan tuntutan-tuntutan lain jaminan kerja. Pemogokan ini menjalar ke beberapa perusahaan percetakan lain. Pada 1 Agustus, pemogokan pecah pada Sentral Burgerlich Ziekenrichting di Semarang. Waktu itu timbul pula di Semarangis Stumbut and Brouwenver, di mana dalam beberapa hari saja 1.000 orang kapten dan kelas di Indonesia berhenti kerja atas desakan Serikat Pegawai Pelabuhan dan Lautan SPPL yang memajukan tuntutan jaminan kerja kepada pimpinan Brouwenver. Pemogokan berangsur-angsur surut dan berhenti pada pertengahan September. Menurut GB, 17 Desember 1925 nomor 2, maka 3 orang pemimpin para propaganda PKI adalah Darsono, Ali Arham, dan Marjohan dibuang. Garis yang tampak dalam catatan adalah 1. Biro Kanton yang mengikat seluruh buruh lalu lintas Asia dan cabang dari Profintern didirikan pada Juni 1924 dalam suatu konferensi di mana juga hadir dari Indonesia, PKI. 2. Sebagai pengaruh langsung dari konferensi itu, di Indonesia pada akhir Desember 1924 didirikan Serikat Sekerja Indonesia Merah di bawah PKI. 3. Pemogokan dari beberapa perusahaan yang timbul pada pertengahan 1925 langsung berada di bawah pimpinan Sekretariat Serikat Sekerja Indonesia Merah di bawah PKI. 4. Pemogokan itu ternyata kurang bernafsu, dan kecuali sedikit menjalar ke Surabaya, tidak menjalar ke seluruh Pulau Jawa, apalagi ke seluruh Indonesia. Menurut saya kekurangan semangat dalam aksi ekonomi yang pada hakikatnya ditunjukkan kepada perebutan hak politik ekonomi terletak pada keadaan ekonomi pada saat itu. Turun naiknya garis ekonomi dengan jelas menunjukkan bahwa garis turun paling rendah pada 1922 dan pertengahan 1925.
mulai naik kembali pada puncaknya tercapai pada 1927-1928. Tak dapat dipungkiri organisasi pasti mempunyai kelemahan. Memang sampai 1947, kita sebagai bangsa di negeri berhawa panas ini masih memiliki banyak kelemahan. Tetapi penyebab melesatnya pemogokan politik pada pertengahan 1925 itu terletak pada lemahnya suasana revolusioner bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah berada dalam kesembuhan krisis ekonomi. Sekian pandangan mengenai tumbuh pemogokan politik ekonomi yang berakhir pada pembuangan beberapa pimpinan PKI yang saya butuhkan justru di tahun 1926. Kembali pada Bir Karton. Ensiklopedi sudah memberikan penilaian yang tidak jauh dari kebenaran, karena memang dikutip dari sumber yang sah, seperti International Press Correspondence, selaku organnya Komintern. Walaupun demikian, ensiklopedi selain menyampaikan beberapa kesimpulan sendiri hanya melihat yang di atas permukaan saja. Dia tidak melihat apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya saya gembira kalau pihak resmi Hindia Belanda dengan ensiklopedi itu tak melihat apa yang berada di bawah air laut itu. Karena yang berada di sana adalah penulis ini sendiri. Ada lagi 1-2 masalah yang serupa tetapi belum masanya untuk disebutkan. Tetapi bahwa sayalah yang memimpin Biro Kanton di Filipina sudah terbuka dan sangat memberatkan perkara saya. Tegasnya hal itu bukan rahasia lagi. Lagi pula adanya Profintern seperti juga saudara tua Komintern sudah menjadi barang sejarah. Baru saja saya tiba di kanton bersama 2 wakil Indonesia dari pelayaran yang sangat melelahkan dan belum lagi sempat menyusun napas. Saya pergi menjumpai 2 orang wakil dari pusat, yang seorang adalah wakil dari Komintern yang berhubungan dengan saya sampai di masa itu. Yang lainnya wakil dari Profintern yang akan berhubungan dengan saya di hari depan dan kenal baik ketika di Moskow. Saya sebutkan wakil karena tanggung jawabnya terhadap 2 badan internasional itu. Tulisan Alimin dalam analisisnya mengatakan bahwa saya diangkat menjadi Komintern dan Profintern oleh 2 pegawai saja. Pada hakikatnya adalah penghinaan besar terhadap 2 organisasi internasional itu, dan membuktikan pula sifatnya yang lama, yang tak peduli dan tak mau tanggung jawab. Walaupun terhadap teman seperjuangannya, kalau dirinya sendiri terlibat. Ingat sikap Alimin terhadap bekas ketuanya, Cokro Aminoto, dalam proses Afdeling B, Serikat Islam tahun 1918. Pertemuan berjalan dengan biasa, orang yang berjumpa kembali sahabat karib. Belum lagi saya duduk di atas kursi, wakil Profintern sudah memulai. Nah saudara, katanya, pucuk pimpinan Profintern sudah memutuskan mendirikan biro buruh lalu lintas bertempat di kanton. Saudaralah yang akan memimpin biro itu dan menyelenggarakan apa yang perlu. Lagi pula akan dikeluarkan 1 surat kabar atau majalah saudara pula yang akan menjadi pimpinannya dan melaksanakan semua yang perlu. Selain itu sudah mesti siap untuk berbicara dalam konferensi buruh lalu lintas malam ini juga. Kedudukan Anda kelak menjadi pimpinan biro di sini adalah independen dan berhubungan langsung dengan kami di Moskow. Saya sedikit ternganga setelah napas dan pikiran kembali. Saya susun beberapa kalimat dan pertanyaan. Apa tidak ada yang lain untuk memimpin biro di sini? Bukankah sudah cukup kewajiban saya yang berhubungan dengan Komintern? Mana bisa saya memimpin majalah Inggris? Saya baru cukup menanyakan jalan dan restoran saja. Kami sudah mempertimbangkan semua itu dan kami tetapkan dengan kebulatan suara. Demikianlah, saudara Profintern. Kita toh tak kekurangan orang. Di Tiongkok saja bahkan ada beberapa profesor di antara teman kita, sahut saya. Jawaban saudara Profintern amat pendek dan tertutup semua keberatan saya.
Sebagai seorang komunis yang disiplin, tentu saudara akan menerima saja. Konferensi buruh lalu lintas berlangsung dengan lancar sekali. Dr. Sun mulanya akan hadir berbicara, tetapi belakangan berhubung dengan kebijakan dianggap kurang tepat. Dr. Sun diwakili oleh Dr. Liao Chungkai. Pada hari pertama, wakil Profinteren lah yang memegang pimpinan rapat. Pada hari kedua, penulis ini. Pada hari ketiga, wakil Tionghoa, dan sebagainya. Dalam pemilihan buat pemimpin biro, penulislah yang terpilih. Selesai konferensi, masing-masing pulang ke negaranya. Para wakil Indonesia pun berangkat meninggalkan kanton. Tinggallah saya dengan sebeban pidato dan putusan yang mesti dicetak dan disebarkan ke semua pelosok di Asia.